Makanya hidup saya bilang tadi enjoy aja udah. Lawang ibadah ini milik Allah, semuanya kepada Allah. Jangan sholat kita pengen ngarepin surga, malah dibeblesin ke neraka sekalian. Jangan juga sholat kita karena takut dengan api neraka, malah dibeblesin sekalian. Lillahi ta'ala. Biarin urusan dunia sebab kita lagi menghadap Sang Pencipta. Setuju tidak? Setuju tidak? Bu. Bu. Wazilatul hayadan, yang namanya perhiasan iman adalah mal. Kan kita belum punya malu di hadapan Allah. Seakan-akan ketika kita berbuat dosa Allah kita nggak melihat, padahal Allah maha melihat. Seakan-akan Allah tidak mencatat, padahal Satpol PP-nya Allah berupa para malaikat-malaikat Allah selalu mencatat apa yang kita lakukan. Kecil apapun dosa kita akan diungkit oleh Allah. Itulah yang jadi beban dalam kehidupan. Makanya mesti malu kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah kita melihatnya, tapi yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Makanya ketika kita berbuat maksiat mesti punya malu di hadapan Allah. Insya Allah keimanan kita punya perhiasan dalam kehidupan. Wa thamratul ilm, dan buah dari iman adalah ilmu. Nih yang kayak begini nih tujuannya satu, biar enak kita menjadi orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan ngaji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji. Sebab orang ngaji itu bakal tahu dalam kehidupan seperti apa pahit dan pedihnya kehidupan. Bu, orang kalau ibadah urusan dunia mesti dibuang. Ibu habis berantem sama laki, sholatnya enak apa enggak? Habis berantem sama laki, habis dimaki-maki sama laki, akhirnya sholat di rumah, lakinya yang jadi imam, ibu jadi makmum. Kesempetan nih, dia mau lihat, biarin sama gua. Pas dia Allahu Akbar, ibu begini dari belakang, ngasih. Mumpung kagak ngeli, pas lagi ngomong walaupun ibu ngomong amin siap. Timbulnya ibadahnya kagak nikmat. Makanya kata Rasulullah SAW, ayo wa anfusakum wa ahlikum nar, ayo ajak keluargamu agar jauh dari api neraka, ajak keluargamu selalu dekat kepada Allah. Biasanya kalau keluarganya enak, insya Allah ibadah apapun enak. Makanya cuman baiti doang yang disandingkan dengan jannati, cuman rumah doang yang disandingkan dengan surga. Baiti jannati, enggak diwani jannati, enggak kantorku surgaku, perusahaan surgaku, atau pasar tokoku surgaku, tapi rumahku adalah surgaku. Sebab dari rumah itulah bisa menciptakan surga dan enak jadi ibadah. Bu, ibu mah mau usah ngaji jauh-jauh, cukup layanin suami, insya Allah surga mah depan mata. Satu gelas air putih yang ibu sodorkan kepada suaminya sama derajatnya dengan 100 kali sholat sunnah. Satu gelas air putih 100 kali sholat sunnah. Besok pakai ember biar 10.000 sekalian, insya Allah ibu pahala banyak lagi, tembung semua. Orang kalau ibadahnya enak, keluarganya enak, pasti ibadahnya nyaman, betul tidak? Istrinya nggak bawel, selalu menyapa dengan senyuman. Kira-kira suami ibadahnya enak apa enggak? Bapak punya suami, punya istrinya cantik kayak Syahrini, wajahnya luar biasa indahnya, tapi ngomel mulu. Mau makan diomelin, habis makan diomelin, mau mandi diomelin, mau berangkat kemana aja diomelin. Enak nggak? Bawahnya pengen ngebunuh apa enggak? Betul nggak? Bapak punya istri biasa aja, wajahnya biasa aja, kalaupun nggak dibalutin bedak ya juga biasa aja, tapi murah senyum Pak. Bapak kemana aja disenyumin, nyediain air disenyumin, Bapak berangkat disenyumin, bahkan si istri satu hari satu malam senyum terus Pak. Kira-kira istri itu gila apa enggak Pak? Ternyata senyuman itu mampu menghilangkan gundah gulana dalam setiap jejak kehidupan. Ketika suami pulang kerja lagi lelah, ibu jangan langsung nuntut minta gajian, tapi ibu senyum, sapa dengan indah. Assalamualaikum Papa. Kenapa Papa kelihatan lelah? Wajah Papa kering pun begitu adanya. Jujur Pak, sejelek apapun Papa, tetap Papa ada di hati Papa. Senyum, kata suami. Ya Allah, kalau belum mati belum gua kubur model kayak. Ada rahasia, ada resepnya supaya ibadah enak, rumah tangga kudu enak.
Sebab kalau rumah tangganya enak, ibadahnya bakal mantap. Sebab apa? Ini kan urusan hati. Dan ketika menghadap Allah pun urusannya hati. Makanya kalau hati lagi ruwet, ibadah juga nyungsep. Ini kata Rasul, ini ilmu nih Bang Opi. Yuk, baik. Apa sih main HP, main FF mulu. Hubungin bini yang kedua, ini kita ajarin nih ibu-ibu biar ibadahnya enak, keluarganya mesti enak. Caranya? Nih kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Siti Aisyah, hadis Rasulullah, kitabnya Qurratul Uyun. Man ahada bi yadi zawjatihi kataballahu islina al-hasana wa kharaja minhu islina dzunub. Siapa orang kalau pengen ibadahnya enak, rumah tangganya mantap, ikutin jejak Rasulullah, ternyata di dalam rumah tangga itu bertaburan pahala. Makanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah dalam berkeluarga. Apa sih hebatnya? Suami istri setelah menikah jadi suami istri, maka pahala di rumah begitu banyak. Nggak perlu jauh-jauh dari cari pahala di luar rumah, cukup di rumah itu ada surga. Apa contohnya? Apa kata Rasul? Man ahada biyadi zaujati, siapa orang suami yang memegang tangan istrinya, istrinya pasrah dipegang oleh tangan oleh suaminya sambil berkata keindahan tentang cinta, maka pegangan tangan Allah kasih nilai 20 pahala, dibuang darinya 20 dosa. Pegangan tangan doang, contoh 20. Contoh lu ini sini. Lu lakinya contoh. Supaya ibadahnya jangan ganjen banget. Ngapa? Itu ngapa begitu? Kan kalau bini pakai kerudung gitu. Gigi lu kenapa, Opi? Habis kopi. Ini bini PA namanya ini. Ustadz lakinya, ini anak saya. Oh, itu anaknya. Saya lakinya. Ya Allah, udah jam segini, bapak kamu belum pulang. Jangan deh ke rumah Anda. Ngaku ceramah, tapi duit amplop boleh ceramah nggak pernah pulang. Parcel tak sudah dapat 2, ini cuma nyesel banget gua. Maaf ya Bu ya, anak saya habis ini kena campak. Lu tetein dulu nih, biar diem. Orang medek jangan digigit. Bengker. Barang siapa suami yang megang tangan istrinya pasrah lillahi ta'ala, dipegang tangan oleh suaminya, maka nilainya 20 pahala kebaikan, dibuang darinya 20 dosa keburukan. Pegang tangannya, mau berangkat cium tangan. Lu ininya Lupa kayak. mau berangkat cium tangan. Kayak nyium kaki curut. Kecil banget. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan nggak pulang lagi. Cium tangan 20. Ntar pulang. Suami lagi ngerokok. Pegang rokoknya. Terus Melentung. Kan biasanya pegangan tangan suami istri itu kan di saat perkawinan pertama, 1 tahun perkawinan pertama kan semua serba terasa indah, betul tidak? betul. Karena belum lama perkawinannya. Betul. Coba yang udah 16 tahun nikah, mah boro-boro pegang tangan, Dijorogi. betul tidak? Betul. Dulu waktu tahun pertama pernikahan mah diundang, perkawinan naik ke prasmanan, si istri dipegangin tangannya. Ini jalan kita. Asal padu, aduh hati-hati sayang. Kau coba kalau dari 15 tahun. Coba kalau dari 15 tahun nikah. Buruan jalan buruan. Kotor kata lu buruan.
Dikata-katanya Buya. Iya. Iya, ngomong iya ya. Berarti di sini wanita teraniaya semua ini. Itu baru berapa, pegang tangan berapa? 20. Wa man anaqaha kataballahu arba'ina lahsana wa kharaja minhu arba'ina dunub. Siapa orang suami yang gandeng bininya digandeng sama suaminya, perasaannya begitu mesra, kalaupun keteknya bau kemana-mana, tapi tetap saja indah sebab gandengan. Suami adalah perlindungan yang utama. Laki-laki lebih kuat daripada wanita, tapi kekuatan laki tidak dipakai buat menganiaya atau menganiaya, tapi kalau kekuatan laki dipakai untuk melindungi keluarganya. Digandeng istrinya 40 pahala. Lu mau ngebunuh, Bininya siapa sih? Lu, Oh iya, maaf, lupa. Aduh, Dede lupa. Gandengan 40 dibuang 40 dosa. 40 pahala, 40 dosa. Gandengan doang. Coba. Dia tuh ngapain tuh nanti? Iya, ngapain atuh? Kalau depan suami mah harus jadi jablay. Setuju. Iyalah, setuju. Masa orang-orang bayar jablay bisa full? Betul. Bini aja dandan depan laki seadanya. Kalau jablay, ibu kalau jangan jablay. Jablay aja full ya Pak, 200 aja kita full. Ini kalau ibu-ibu dandan seadanya, mana pipi di sini, bedak, pipa, tuh peralon. Itu buka apa material? Lah pipa paralon nyangkol di muka. Gandeng. Gandengan. Gandeng atuh buruan. Gandeng atuh. Ulah gandeng. Maaf ibu ya, saya mau buang sampah. Biasanya kalau perkawinan pertama kemana-mana digandengin, Pik. Tapi lihat 16 tahun pernikahan dalam rumah tangga, maka gandengan tangan sudah hilang, pegang tangan sudah hilang. Bahkan suami pulang kerja atau berangkat kerja sudah mulai jarang cium tangan. Betul apa tidak? Benar. Betul apa tidak? Mulai besok ayo praktekin pegang tangan 20, gandengan 40. woman semua. Ini cakep nih. Oh, Barang siapa suami mencium kening istrinya. Ini tadi mau dipraktekin sekarang balik. Hei, barang siapa suami mencium kening istrinya, istrinya pasrah dicium keningnya oleh suaminya. Maka Allah kasih pahala 90 pahala kebaikan dibuang dari jasa 90 dosa keburukan. iya, jomblo. Ini menigel, najis ya. Praktek tadi praktek lu mau. Ada yang lain nggak? Jangan cium. Ini kan memang ayatnya ada begitu dalilnya. Lu jangan tahu-tahu aja lu. Sana sini, sana sini. Bibir gua rugi nih. Nah aja lu. Kening. Hah? Kening lu. Ya nyium sama dia apa mana udah tua Pak Ustaz. Saya kalau nyium dia kulitnya ngikut semua. Ini lu kan lu dulu belajar magarotin batu. Lu jangan kening dong. Sini. 90 pahala kebaikan dibuang dari 90. Mau Ustaz aja dah sini. Ibu praktekin jangan. Yuk, praktek. Cium. Gua dicintu yuk. Anak iblis. Lah kan filmnya. Hah? Anak iblis. Kan film ini makan laki masa maki lu masalah anak iblis. Omong gambar golok peniti. Sini, cium. Aa. Sebelum Neng Dede mau jujur, tadi jangan marah ya. Enggak. Beneran? Beneran. Kita 10 tahun belum punya anak. Padahal Neng udah bolak-balik ke bidan, katanya peranakan Neng belang. Sayang sama Neng. Sayang. Ya udah. Sini Neng bisikin. La ilaha. Gak apa-apa ya, ini menilai dong dakwah kamu ibu ya. Hidup mesti nang neng mulu.
Leceh banget. Ayo. Wa man jama'a, siapa orang yang berhubungan karena Allah, berhubungan karena Allah. 120 pahala kebaikan dibuang, 120 dosa keburukan. Pegangan tangan 20, gandengan 40, cium kening 90. Berbuat berhubungan dengan cinta lillahi ta'ala, insyaallah 120. Kalau itu diterapin, maka rumah tangga jadi nikmat. Kalau rumah tangga nikmat, otomatis ibadah enak. Kalau ibadah enak, insyaallah khusyuk dalam sholat. Berarti ibu imannya nggak lagi telanjang, udah punya pakaian. Berarti ilmu ibu punya malu, sebab malu adalah perhiasan iman. Kalau sudah punya baju dan punya malu, insya Allah ibu dapat ilmu dalam rumah tangga dan kehidupan. Terakhir, Bu, kalau pengen ibadah enak, jujur. Sholat ngajarin jujur nggak? Sholat ngajarin jujur nggak? Sholat dohor berapa rakaat? Di rumah temen dohor berapa rakaat? Di depan pasar dohor berapa rakaat? Di depan pasar, di musola, di masjid. Sholat dohor di rumah Pak RT berapa rakaat? Serius? Sholat di atas genteng dohor berapa rakaat? Gila! Sholat di atas genteng. Ternyata sholat di sini 4, di Indonesia 4, Singapura 4, Amerika 4. Kan ngajarin kita jujur. Ada pernah nggak ibu waktu sholat dohor? Mumpung nggak ada yang lihat, gue mah 2 aja ah. Pernah nggak ngurangin rakaat? Pernah nggak ngurangin rakaat? Kenapa ibu takut kurangin rakaat? Siapa yang ngelihat? Allah yang ngelihat. Makanya sholat ngajarin kita jujur. Ibu jujur, makanya mulai sekarang nih ibu, orang yang paling hebat itu bukan orang yang badannya tegap. Orang yang paling hebat bukan yang kaya, bukan punya jabatan, tapi orang yang paling hebat manakala dia punya kesalahan, ngakuin kesalahannya, itu orang hebat. Sebab banyak di Indonesia ini orang pinter tapi jarang yang bener. Betul. Banyak orang salah tapi nggak ngakuin salah. Ibu ngakuin kesalahan, itu baru orang yang cerdas. Mulai besok ibu ngaku salah nih sama laki. Diajarin masih protes aja lu. Pulang ke rumah, assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Dari mana pengajian bah? Romanya muka lu sedih banget, kenapa? Iyalah bah, masalahnya di pengajian tadi ustadznya nerangin, katanya kalau orang hebat itu bukan orang yang punya kekayaan atau jabatan tinggi atau badannya kuat. Terus orang yang paling hebat manakala punya salah ngakuin kesalahan. Nah lu tahu tuh. Iya bah, emang terus kenapa? Gue pengen ngakuin kesalahan bah. Saya sama abah kan kemarin salahnya banyak banget nih sama abang. Salah lu apaan? Jadi gini nih bang nih, kemarin waktu duit abang hilang 5 juta. Entah dulu, uang abang kan hilang 5 juta, abang kan nyalain anak yang pertama, yang bontot juga kena sasaran. Jujur bah, karena mama udah ngaji, orang hebat tuh ngakuin kesalahan. Mama ngakuin salah bah. Jadi yang ambil 5 juta itu mama sebenarnya. Yang ambil 5 juta mah. Nih hasil orang ngakuin kesalahan. Cetaknya suami-suaminya, Pak, kalau istrinya udah ngaku salah dimaafin nggak? Yang kenceng, dimaafin nggak? Dimaafin nggak? 5 juta diambil, kalau udah ngaku salah dimaafin nggak? Itulah seorang laki-laki, bukan kekuatan badannya, tapi kekuatan kata maaf yang begitu indah. Luar biasa, tepuk tangan buat laki-laki. Dimaafin. Kan suaminya juga dengar pengajian saya, pulang nanti suami juga mukanya ditekuk, sama pengen ngaku salah. Jadi begini nih mah, kan lu kemarin ngaku salah 5 juta, gua maafin dah. Yang namanya orang berbuat salah terus ngakuin, berarti orang yang paling hebat lu mah. Gue juga pengen jadi orang hebat mah, pengen ngaku salah. Nah, emang abang salah apaan? Jadi gini nih mah nih, mama maafin ya, insya Allah kalau ngaku salah mah. Jadi 2 bulan kemarin sebenarnya gue udah kawin lagi mah. Jahat. Ini masalah pengakuan kesalahan. Ya sebenarnya 2 bulan kemarin gue udah kawin lagi. Gue gak bilang-bilang, takut lu patah hati. Berhubung lu udah ngaku salah, gue maafin. Kan gue sekarang salah nih, ngaku udah kawin lagi 2 bulan kemarin. Dimaafin gak?
sekali lagi. Dimaafin nggak? Astagfirullah. Nggak imbang hidup ini. Pak, saya tanya Pak jujur Pak, yang 5 juta dimaafin nggak Pak yang kencang? Itulah laki-laki. Bu, suaminya ngaku kawin lagi dimaafin nggak? Emang perempuan jahat. Nggak mempan gue ceramah di sini Fit. Ya Bu ya, dimaafin aja. Sebab hukum menikah lagi nggak haram kok. Kita sepakat para kiai, para ustaz. Biar ibu dengar ngaji nih ngaji. Pak ustaz, Pak kiai, hukum menikah lagi haram apa tidak Ustaz? Tidak. Ayo buka kitab apapun, Al-Quran dibuka. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masawwajul sawaruba. Al-Quran jelas ngasih tahu, nikahilah wanita yang kamu sukai, 2, 3 atau 4 wanita. Berarti kan boleh. Belum nggak percaya Al-Quran. Ini firman Allah. Laki-laki boleh berbini 4. Setuju tidak? Durhaka lu. Sama sekali tidak ada pembelaan. Sampai Quran aja ditentang. Itulah perempuan. The power of mom. Tapi bapak-bapak jangan mentang-mentang ada Quran ayatnya begitu bapak-bapak langsung bini 4. Udah sembarangan sia. Misa adil tuh. Bisa adil mau jangan nikah lagi, cukup 1 rawat saja dengan cantik di rumah. Kurang cantik kasih modal yang banyak, dandanin. Ya Allah. Bagaimana bini mau cantik 20.000 sehari minta segala-galanya. Beliin almenak setahun nggak habis-habis. Sebab saya bilang kenapa cukup 1 aja ibu, bapak, ini saya bela perempuan. Ketika para malaikat melihat Allah menciptakan wanita, Allah menciptakan wanita. Malaikat nanya, ya Allah, begitu sulit dan lamanya engkau menciptakan wanita. Apa kata Allah? Tidakkah engkau tahu para malaikatku? Wanita punya keistimewaan luar biasa, makanya aku lama membuatnya. Lihat tangan perempuan. Lihatlah tangan perempuan. 2 sama seperti laki-laki. Tapi 2 tangan perempuan mampu menyejukkan hati 20 orang anaknya. Semua bisa digapai dan dipeluknya. Itulah tangan perempuan. Lihat tangan perempuan. Bisa bekerja dalam 1 waktu tanpa gaji, tanpa limit. Nyuci, bersihin pakaian, nyiapin sarapan, siapin pakaian anak-anaknya, nyiapin minuman lakinya, nyiapin alat-alat sekolah anaknya. Pagi-pagi dalam 1 waktu selesai dengan 2 tangannya. Maka tangan perempuan itu luasnya melebihi luasnya alam jagat raya. Jadi bagi laki-laki yang berani main tangan, yang tidak menghargai tangan wanita, adalah laki-laki yang paling pengecut di dunia. Hidup Pak RT. Betul tidak? Lihat air mata wanita beda dengan air mata laki-laki. Sesakit apapun dia melahirkan, setetes 2 matanya kebahagiaan. Sehebat apapun anaknya ada dalam keberhasilan, maka sang wanita menangis di pojokan. Ketika anak-anaknya sakit, wanita tersebut yang mencurahkan air matanya habis-habisan. Ketika suaminya mengintimidasi, dia tidak berani melawan. Dia cuma meneteskan air mata di balik bantalnya. Ketika sang suami mengkhianati, sang perempuan cuma mengadukan dengan air matanya di hadapan Allah. Jadi bagi laki-laki yang sering membuat mata seorang wanita menangis, maka itu laki yang bagus. Dibelain. Aduh. Yaudah, ayu lu aja. Setuju tidak? Bu. Yuk, 1 selawatan ketika habis itu kita mau sabal. Ustaz Sofyan, Joko Tingkir. Kita lagu Joko Tingkir ya. Bang ambilin HP-nya.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah. Biar enjoy ya Bu ya. Habis ini kita mau asal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jabat tinggi wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, Wimasul ing Nusantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nabi demam pilkara, banjur diangkat jadi raja. Misinya nyebar di agama Islam, agama mulia. Agama Islam, agama mulia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ajak pikir wali masyhur, ajak pikir raja luhur, ajak pikir bangkat jujur. Orang bahagia itu bukan karena memiliki harta yang melimpah. Orang yang bahagia itu bukan karena pangkatan tinggi jabatan. Orang bahagia itu bukan karena cantik wajah istrinya. Orang bahagia itu bukan karena tampan wajah suaminya. Orang yang bahagia itu bukan berarti rumahnya yang bertingkat mewah. Orang yang bahagia itu bukan berarti mobilnya berderet wah. Orang yang bahagia itu bukan berarti dunianya luar biasa. Tapi
Tapi orang yang bahagia manakala dia mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Miskin ujian, kaya pun sama. Sehat ujian, sakit pun sama. Memiliki kehidupan ujian, tak memilikinya pun sama. Maka hanya Allah lah tempat kita kembali. Hanya kepada Allah lah tempat kita bernaung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah lah kita memohon pertolongan. Hari ini dunia sudah mulai bosan diduduki oleh manusia. Karena hampir setiap jengkal tanahnya mereka ingin meretakkan tubuhnya. Kalau saja seandainya Allah membebaskan gunung-gunung untuk berbuat semaunya, maka gunung-gunung itu akan meletuskan tubuhnya, kemudian menghancurkan manusia dengan lahar dan bebatuannya. Karena saking bencinya gunung-gunung terhadap manusia, di bawahnya, di tengahnya, di atasnya, di pinggiran-pinggiran gunung orang menciptakan kemaksiatan tanpa malu kepada Allah. Kalau seandainya saja lautan itu dibebaskan oleh Allah untuk berbuat semaunya, maka lautan itu akan menghantam manusia dengan gelombangnya, menghanyutkan sehanyut-hanyutnya. Karena saking bencinya lautan kepada manusia, yang di pinggir-pinggir pantai, di tengah-tengah lautan, bahkan di kedalaman lautan, manusia berbuat dosa, manusia telanjang tanpa menggunakan iman dan tidak malu pada Allah yang menciptakan. Kalau seandainya saja bumi ini dibebaskan oleh Allah untuk berbuat semaunya, maka bumi ini akan menabrakkan tubuhnya kepada dinding-dinding planet lain, akan memasukkan tubuhnya ke dalam panasnya matahari, membentur-benturkan